Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengelolaan keuangan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Uang adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola keuangan kita dengan bijaksana, sesuai dengan ajaran Alkitab. Bagaimana cara mengelola keuangan menurut Alkitab? Alkitab memberikan beberapa prinsip penting untuk mengelola keuangan secara bijaksana. Prinsip-prinsip ini dapat membantu kita untuk menggunakan uang kita dengan cara yang memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip pertama adalah memberi. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus memberi 10% dari pendapatan kita kepada Tuhan sebagai persembahan. Persembahan ini adalah cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima. Selain itu, persembahan juga dapat membantu kita untuk menjadi lebih murah hati dan peduli terhadap orang lain. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini memberikan beberapa prinsip penting untuk pengelolaan keuangan. Pertama, mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kedua, memberikan persepuluhan sebagai bentuk penyerahan. Ketiga, mengelola keuangan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Keempat, menggunakan uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan membantu orang lain. Prinsip kedua adalah menabung. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menabung untuk masa depan. Hal ini penting untuk dilakukan agar kita memiliki dana darurat jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Selain itu, menabung juga dapat membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita di masa depan, seperti membeli rumah, pensiun, atau pendidikan anak. Amsal 6 ayat 6-8, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras dan perencanaan keuangan. Ayat ini menggunakan analogi semut untuk menggambarkan pentingnya sifat-sifat ini. Ayat ini dapat diartikan sebagai berikut: bekerja keras. Semut bekerja keras untuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Perencanaan. Semut mengumpulkan makanan di musim panas ketika makanan berlimpah. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus merencanakan keuangan kita dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Ini juga mengingatkan kita bahwa kemalasan adalah dosa. Orang malas tidak akan mencapai kesuksesan dalam hidup, termasuk dalam hal keuangan. Prinsip ketiga adalah menggunakan uang dengan bijak. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menggunakan uang kita dengan bijaksana. Hal ini berarti kita harus menghindari pemborosan dan hutang. Kita juga harus menggunakan uang kita untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan, bukan barang-barang yang kita inginkan. Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ayat ini menggunakan analogi harta dan minyak untuk menggambarkan perbedaan antara orang bijak dan orang bebal dalam mengelola keuangan. Ayat ini dapat diartikan sebagai berikut. Orang bijak. Orang bijak mengelola keuangannya dengan bijaksana. Mereka menggunakan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan mereka. Mereka juga menghindari pemborosan dan hutang. Orang bebal. Orang bebal mengelola keuangannya dengan sembrono. Mereka menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak memiliki tujuan. Mereka juga sering berhutang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan tips di atas, kita dapat mengelola keuangan kita dengan bijaksana dan memuliakan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahanmu persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini memerintahkan untuk membawa seluruh persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Persepuluhan adalah 10% dari penghasilan yang didedikasikan untuk Tuhan. Tujuan persepuluhan digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, termasuk pemeliharaan bait suci, pelayanan para imam, dan pemberian kepada orang miskin. Ujian terhadap Tuhan. Ayat ini mendorong umat untuk menguji Tuhan dengan memberikan persepuluhan. Tuhan berjanji untuk mencurahkan berkat kepada mereka yang memberi dengan murah hati. Hubungan antara persepuluhan dan berkat. Ayat ini mengajarkan bahwa ada hubungan langsung antara persepuluhan dan berkat. Ketika umat memberi dengan murah hati, Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan. Penting untuk tidak salah mengartikan ayat ini sebagai jaminan kemakmuran finansial. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada setiap orang yang memberi persepuluhan. Fokus utama adalah pada kesetiaan dan kemurahan hati dalam memberi, serta mempercayai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kesimpulannya, Malaki 3 ayat 10 mengajarkan prinsip-prinsip penting untuk pengelolaan keuangan menurut Alkitab. Dengan memberi persepuluhan dan pengelolaan keuangan dengan bijaksana, kita dapat menghormati Tuhan dan menerima berkat-Nya dalam hidup kita. Amsal 24 ayat 27 mengajarkan tentang pentingnya perencanaan dan persiapan sebelum mengambil tindakan. Ayat ini menggunakan analogi pertanian untuk menggambarkan pentingnya bekerja keras dan mempersiapkan diri sebelum memulai proyek baru. Dalam konteks pengelolaan keuangan, ayat ini dapat diartikan sebagai berikut. Perencanaan keuangan. Penting untuk memiliki rencana keuangan yang matang sebelum mulai pengelola keuangan. Rencana keuangan ini harus mencukupi tujuan keuangan, anggaran, dan strategi investasi. Persiapan keuangan penting untuk mempersiapkan diri secara finansial sebelum mengambil keputusan penting, seperti membeli rumah atau memulai bisnis. Persiapan ini dapat dilakukan dengan menabung dan membangun aset. Amsal 24 ayat 7 juga mengingatkan kita bahwa kita harus bekerja keras dan tekun dalam pengelola keuangan. Pekerjaan dilakukan dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Ini menggambarkan perbedaan antara orang bijak dan orang bebal dalam pengelola harta benda. Orang bijak akan menggunakan hartanya dengan bijak dan bijaksana, sehingga hartanya akan bertambah dan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Sebaliknya, orang bebal akan menggunakan hartanya dengan sembrono atau boros, sehingga hartanya akan habis dan bahkan bisa membawa kepada kesengsaraan. Dalam ayat ini, harta yang indah dan minyak melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Orang bijak akan menggunakan kekayaan dan kemakmuran yang dimilikinya untuk hal-hal yang baik, seperti membantu orang lain, membangun masyarakat, atau berinvestasi untuk masa depan. Sebaliknya, orang bebal akan menggunakan kekayaan dan kemakmuran untuk hal yang sia-sia, seperti berfoya-foya, berjudi, atau menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Ayat ini mengajarkan kita untuk bijaksana dalam pengelola harta benda. Kita harus menggunakan harta kita dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga harta kita dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.